saya Elca Rianti Lingga dengan NIM 2114201098 dari kelas A3 Fakultas Keperawatan, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai konsep metode teori keperawatan Florence Nightingale untuk mata kuliah falsafah dan teori keperawatan dengan dosen Nurse Virginia Mastur S.Gov M.Gov. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan adanya sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Manusia telah berusaha mengumpulkan fakta yang kemudian disusun dan disimpulkan menjadi berbagai teori. Sejarah dengan perkembangan kebudayaan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi umat manusia. Teori-teori tersebut makin berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya, seperti apa yang telah kita rasakan saat ini. Teori adalah hubungan beberapa konsep atau suatu kerangka konsep atau definisi yang memberikan suatu pandangan sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena dengan menentukan hubungan spesifik antara konsep-konsep tersebut dengan maksud untuk menguraikan. Florence Nightingale. Florence merupakan salah satu pendiri yang meletakkan dasar-dasar teori keperawatan yang melalui filosofi keperawatan, yaitu dengan mengidentifikasi peran perawat dalam menemukan kebutuhan dasar manusia pada klien serta pentingnya pengaruh lingkungan di dalam perawatan orang sakit yang dikenal teori lingkungannya. Model konsep Florence memposisikan lingkungan adalah sebagai fokus asuhan keperawatan, dan perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit. Model konsep ini dalam upaya memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Konsep Nightingale menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perhatian, di mana perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit, merupakan suatu upaya awal untuk memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Nightingale tidak memandang perawat secara sempit yang hanya sibuk dengan masalah pemberian obat atau pengobatan, tetapi lebih berorientasi pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi. Melalui observasi pengumpulan data, Nightingale menghubungkan antara status kesehatan klien dengan faktor lingkungan, dan sebagai hasil yang menimbulkan perbaikan kondisi dan sanitasi selama perang Krimet. Konsep model Florence Nightingale, teori environmental Nightingale yang dicetuskan oleh Florence Nightingale, ibu dari keperawatan modern, meletakkan keperawatan menjadi suatu yang sakral untuk dipenuhi oleh seorang wanita. Teorinya difokuskan pada lingkungan keperawatan. Walaupun tema ini tidak pernah dimunculkan di tiap tulisannya, ia menghubungkan kesehatan dengan tiga faktor lingkungannya. Lingkungan fisik merupakan lingkungan dasar yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. Faktor tersebut mempunyai efek terhadap lingkungan fisik yang bersih, yang selalu akan mempengaruhi pasien di mana dia berada di dalam ruangan, harus bebas dari debu. Lingkungan psikologi. Florence Nightingale melihat bahwa kondisi lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres dan berpengaruh buruk terhadap emosi pasien. Oleh karena itu, ditekankan kepada pasien menjaga rangsangan fisiknya, mendapatkan sinar matahari, makanan yang baik, dan aktivitas yang manual. Lingkungan sosial. Observasi dari lingkungan sosial, terutama hubungan yang spesifik. Kumpulan data-data yang spesifik dihubungkan dengan keadaan penyakit sangat penting untuk pencegahan penyakit. Dengan demikian, setiap perawat harus menggunakan kemampuan observasi dalam hubungan dengan kasus-kasus secara spesifik, lebih dari sekedar data-data yang ditunjukkan pasien pada umumnya. Paradigma konsep metode teori keperawatan Florence Nightingale. Dalam membuat teori keperawatan, Florence Nightingale menitikberatkan kekhususan pada hal-hal di bawah ini sebagai pandangan atau paradigma dasar sehingga tercipta teori environment atau yang biasa kita kenal dengan teori lingkungan. A. Individu atau manusia memiliki kemampuan besar untuk perbaikan kondisinya dalam menghadapi penyakit. B. Keperawatan bertujuan membawa atau mengantar individu pada kondisi terbaik untuk dapat melakukan kegiatan melalui upaya dasar untuk mempengaruhi lingkungan. C.
Sehat atau sakit, fokus pada perbaikan untuk sehat. D. Masyarakat, melibatkan kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu, fokus pada vertikal, suhu, dan suara dan cahaya. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan saat ini juga saya mau mengajak untuk kita semua, mari bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Saya yakin apa yang Anda cita-citakan itu bisa tercapai jika Anda berusaha